لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat, hamba-hamba Allah yang semoga dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Yub'asul abdu ala ma mata alaihi." Seorang hamba itu akan dibangkitkan dari kuburnya sesuai keadaannya ketika dia meninggal. Seorang itu akan diwafatkan oleh Allah di atas kebiasaannya ketika di dunia. Maka bagi seorang muslim dalam mengarungi kehidupan yang fana ini, hendaknya dia mencari kebiasaan-kebiasaan yang baik, berucap dengan ucapan yang baik, berbuat dengan perbuatan yang baik, supaya dia dimatikan oleh Allah sebagai orang yang baik, dibangkitkan dari kuburnya sebagai orang yang baik, dan dikumpulkan di padang mahsyar bersama orang-orang yang baik, dan dimasukkan ke dalam surga dengan kebaikan yang dia lakukan. Dan kebaikan yang paling mulia, yang paling agung, yang melimpah pahalanya adalah membiasakan mendidik diri, memaksa diri untuk mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala, meluangkan waktu kita membuka lembaran-lembaran ilmu, mempelajari warisan para nabi, menghilangkan kebodohan dalam diri kita. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada malam hari ini menjadi suatu amalan yang diterima oleh Allah, memberatkan timbangan kita, mempermudah hisab kita, dan mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada malam hari ini menjadi sebab Allah mengampuni dosa kita dan memasukkan kita ke dalam surganya. Faman zuhziya 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faza. Sesungguhnya siapa yang terselamatkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh dia manusia yang paling beruntung. Setiap buku yang ada di hadapan kita itu berjudul Qisasul Anbiya, kisah-kisah manusia-manusia pilihan, manusia-manusia yang terbaik yang Allah ciptakan di muka bumi ini, dari kalangan para nabi dan rasul-rasul Allah Subhanahu wa taala. Jadi buku ini akan mengkisahkan kepada kita tentang kehidupan nabi yang pertama, yaitu Adam alaihissalatu wassalam, sampai rasul atau nabi yang terakhir dari Bani Israel, yaitu Isa bin Maryam. Jadi buku ini tidak menjelaskan tentang kisah nabi kita Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi buku ini hanya mengkisahkan sampai nabi yang terakhir dari kalangan Bani Israel, yaitu Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Jadi buku ini ditulis oleh
Al-Imam Al-Hafidh Abul Fida Ismail bin Umar bin Katsir. Beliau lebih dikenal dengan nama Ibnu Katsir. Jadi beliau ini, Ibnu Katsir ini seorang alim ulama yang hidup di abad 7 Hijriah. Ingat, dia hidup di tahun abad 7 Hijriah, artinya tahun 700 Hijriah. Jadi Nabi meninggal itu di tahun 11 Hijriah. Ibnu Katsir ini hidup di tahun abad ke-7 Hijriah, artinya di tahun 700 Hijriah. Dan perlu kita ketahui, di tahun 700 Hijriah atau di abad ke-7 Hijriah itu tahun-tahun runtuhnya daulah Islamiyah. Di tahun-tahun 7 Hijriah itu, di tahun abad ke-7 Hijriah itu, di tahun dunia Islam itu dihancurkan oleh bangsa Tartar, Mongolia. Daulah Abbasiyah itu runtuh di tahun 700 Hijriah. Di situ hidupnya Ibnu Katsir rahimahullah. Jadi kita akan baca kisah Nabi yang pertama. Kita akan bacakan kisah Nabi yang pertama. Manusia yang pertama hidup di dunia ini. Manusia yang pertama yang Allah ciptakan. Kisah yang kita akan bacakan adalah kisah nenek buyut seluruh manusia. Kisah Adam alaihi salam. Kita akan baca tentang kisah Nabi Adam alaihi salam. Jadi Nabi Adam itu adalah kakek buyut seluruh manusia. Siapapun dia, pasti ujungnya kakek buyutnya adalah Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Dan Allah sudah abadikan dalam Al-Quran, dalam surat Al-A'raf ayat 27, mengingatkan kepada kita, ya bani Adam, la yaftinannakumus syaitanu kama akhraja abawaikum minal jannah. Hai anak Adam, jangan sekali-kali syaitan menjerembakkan kamu dalam dosa dan maksiat, sebagaimana syaitan telah mengeluarkan abawaikum, kedua orang tua kalian, dari surga. Allah sebutkan Adam dan Hawa itu adalah abawaikum, kakek buyut kalian seluruhnya. Bahkan pendapat yang roji yang dikuatkan oleh Ibnu Katsir rahimahullah, Dajjal yang merupakan musibah yang terbesar bagi seluruh manusia yang keluar di akhir zaman sebagai fitnah yang paling dahsyat nantinya, itu juga dari keturunan Adam alaihissalam. Dajjal yang akan keluar di akhir zaman sebagai tanda-tanda dekatnya hari kiamat, itu juga merupakan anak keturunan Nabi Adam alaihissalam. Begitu juga Ya'juj dan Ma'juj yang akan keluar di akhir zaman merusak bumi ini, itu juga merupakan anak keturunan
Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Jadi dihafal surahnya Al-A'raf ayat 27. Itu tegas menegaskan kepada kita abawaikum, bahwa Adam dan Hawa itu adalah kakek buyut kalian. Sekarang Ibnu Katsir akan membuat bab yang pertama, yaitu tentang dialog Allah Subhanahu wa taala kepada malaikat sebelum Allah Subhanahu wa taala menciptakan Adam. Dialog ini disebutkan oleh Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 30. Ini bab pertama, menjelaskan bagaimana Allah memberitakan kepada malaikat sebuah pembicaraan sebelum Allah menciptakan Adam. Surat Al-Baqarah ayat 30. Ayatnya sebagai berikut. Wa idh qala rabbuka lil malaikati. Dan ingatlah ketika Tuhanmu ya Muhammad berfirman kepada para malaikat. Ini menunjukkan bahwa sebelum Allah menciptakan Adam, Allah lebih dahulu menciptakan malaikat. Jadi penciptaan malaikat itu lebih dahulu dari penciptaan manusia. Allah berkata kepada seluruh malaikat, Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Sungguhnya saya akan menjadikan manusia untuk menghuni bumi ini. Jadi Allah sampaikan kepada malaikat, yang mana malaikat dikenal sebagai hamba-hamba Allah yang taat, yang patuh, tidak pernah bermaksiat. Allah berkata kepada malaikat, Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Saya akan menjadikan di bumi yang luas ini ada makhluk yang tinggal di muka bumi ini. Maka malaikat pun bertanya, apa hikmah ya Allah kamu menciptakan manusia untuk tinggal di bumi kamu? Kata malaikat, ataj'alu fiha ma yufsidu fiha. Mereka berkata, bukankah nantinya mereka akan melakukan kerusakan di muka bumi? Wa yasfikud dima. Bukankah nantinya manusia itu akan menumpahkan darah di bumi? Ini dikhawatirkan oleh malaikat. Kenapa malaikat mengkhawatirkan hal ini? Ya Allah, jangan sampai makhluk yang akan kamu ciptakan yang menghuni bumi ini akan melakukan kerusakan di muka bumi ini, merusak bumi dan menumpahkan darah. Disebutkan para ulama ahli tafsir, kenapa malaikat sampai mengucapkan kalimat ini? Karena malaikat itu telah mengetahui ada pengalaman sebelumnya, yaitu jin. Jadi sebelum Allah menciptakan malaikat, bumi ini dihuni oleh para jin. Dan ini dijelaskan oleh Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar berkata, kanatil jinnu qabla Adam. Jin itu yang meninggali bumi ini, yang tinggal di bumi ini sebelum tinggalnya manusia Adam. Bi alfai amin, sekitar 2000 tahun. Jadi jin ini tinggal di muka bumi selama 2000 tahun. Fafasakud dima. Rupanya jin ini ketika tinggal di bumi, dia menumpahkan darah, saling membunuh, melakukan kerusakan. Karena dia merusak.
Fa ba'atsallahu ilaihim jundal minal malaika. Maka Allah pun mengutus pasukannya dari kalangan malaika membumi hanguskan jin-jin yang ada di bumi. Maka dari pengalaman inilah sehingga malaikat mengatakan jangan sampai berulang lagi. Sudah ada ya kasus sebelumnya. Jin Allah ciptakan hidup selama 2000 tahun di bumi ini. Kata Ibnu Katsir, mereka malah melakukan kerusakan. Jangan sampai manusia itu sama dengan sebelumnya. Tapi Allah tegaskan, qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Sungguhnya saya, kata Allah, itu lebih mengetahui dan kalian tidak mengetahuinya. Kata para ulama bahwa ada hikmah-hikmah yang besar dari penciptaan manusia yang mungkin malaikat tidak mengetahuinya. Maka itu Allah tegaskan, inni a'lamu ma la ta'lamun. Saya lebih mengetahui dari kalian, dari apa yang kalian tidak ketahui. Sekarang saya tanya kepada jamaah, apa yang diprediksikan oleh malaikat terbukti tidak? Terbukti tidak? Manusia tinggal di dunia melakukan kerusakan, subhanallah. Kerusakannya betul-betul. Menumpahkan darah, terbukti semuanya. Tapi ada hikmah-hikmah di balik itu semua. Di balik penciptaan manusia. Bukankah di antara manusia ada manusia-manusia yang baik, para nabi, para rasul? Iya, ada orang-orang soleh. Itu hikmah-hikmah yang terbesar. Maka itu para ulama dalam ayat ini menegaskan kepada kita, sungguhnya dalam penciptaan Allah, ketentuan Allah itu padanya ada hikmah-hikmah yang besar di balik ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Ini bab yang pertama. Sudah ya? Jadi kesimpulan kita bab pertama, satu, sebelum manusia diciptakan, Allah menciptakan terlebih dahulu malaikat. Kesimpulan yang kedua, bahwa sebelum diciptakannya manusia, sebelum manusia tinggal di muka bumi ini, terlebih dahulu yang tinggal di bumi ini adalah bangsa jin. Dan mereka melakukan kerusakan, maka mereka pun dimusnahkan. Kemudian kesimpulan yang ketiga, ya, malaikat khawatir dengan diciptakannya manusia dan tinggal di muka bumi ini, mereka akan melakukan kerusakan dan menumpahkan darah. Tapi ini semuanya terbantah. Karena dalam penciptaan dan ketentuan Allah itu padanya ada hikmah, ada ilmu yang tidak diketahui oleh malaikat. Kita masuk sekarang tentang bab yang kedua. Dari apa Allah menciptakan Adam, bapak seluruh manusia. Ini bab yang kedua. Kita perlu mengetahui salah satu dari keutamaan Adam yang tidak dimiliki oleh siapapun, bahwa Allah menciptakan Adam langsung dengan kedua tangan Allah. Tidak melalui sebuah proses adanya bapak dan ibu. Adam Allah ciptakan tanpa adanya bapak dan ibu. Allah menciptakan Adam langsung dengan tangan Allah. Maka itu Allah Subhanahu wa taala mengingatkan dalam Al-Qur'an, ya, tentang hal ini, ya.
Ya iblisu, ma manaka an tasjuda lima khalaqtu biyadayya. Ya iblis, apa yang menghalangi kamu untuk tidak sujud kepada makhluk yang saya ciptakan biyadayya, dengan kedua tanganku? Hanya faktor kesombongan atau kehinaan yang kamu dapatkan. Jadi Allah menciptakan Adam langsung dengan kedua tangannya. Dan ini tidak dimiliki oleh siapapun dari manusia kecuali Adam. Maka itu Allah Subhanahu wa taala menegur orang-orang Nasrani yang menjadikan Isa sebagai anak Tuhan, yang menjadikan Isa sebagai Tuhan, sekedar Isa lahir tanpa seorang ayah. Mereka menjadikan Isa sebagai anak Tuhan, mereka menjadikan Isa sebagai Tuhan karena sekedar Isa lahir tanpa seorang ayah. Maka Allah tegur mereka, inna masalah Isa indallah kama sali Adam. Sungguhnya Isa itu di sisi Allah sama dengan Nabi Adam. Khalaqahu min turabin. Kami ciptakan dari segenggam tanah. Artinya ketika engkau menjadikan Isa sebagai Tuhan karena tidak mempunyai ayah, sebenarnya Adam lebih pantas dijadikan Tuhan. Karena apa? Ayo kenapa? Lebih pantas tidak Adam dijadikan Tuhan? Lebih pantas karena tidak punya ayah dan tidak punya apa? Ibu. Tapi ketahuilah, Isa dan Adam itu sama, diciptakan dari tanah. Artinya dia dicipta, bukan pencipta. Dia beribadah, bukan diibadahi. Sama. Kalau kamu mengagungkan Isa, sebenarnya lebih berhak Adam diagungkan. Cuma ini tidak bisa, dia manusia. Ini keutamaan yang dimiliki oleh Adam alaihissalam. Allah ciptakan langsung dengan kedua tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, Allah menciptakan Adam dengan sebaik-baik penciptaan. Ingat, Allah menciptakan Adam dengan sebaik-baik penciptaan. Walaqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami telah menciptakan manusia dengan sebaik-baik penciptaannya. Bentuk sebaik-baik penciptaan manusia Allah gambarkan dalam Al-Quran. Ya, alam naj'al lahu ainain walisana wa syafatain. Lihat bentuk sebaik-baik penciptaan. Allah ciptakan manusia dengan dua mata. Bagaimana kalau manusia satu di matanya? Allah ciptakan dua mata, walisan, satu lidah. Bagaimana kalau tiga lidahnya orang? Wa syafatain, lidah itu diapit oleh syafatain, dua bibir. Bagaimana kalau seandainya bibir yang di dalam, lidah yang di luar? Subhanallah. Ahsanat taqwim. Allah ciptakan manusia dengan sebaik-baik penciptaan. Maka itu dalam ayat ini sebagian ulama lebih merojihkan bahwa nabi yang paling tergagah, nabi yang paling tertampan adalah Nabi Adam, bukan Nabi Yusuf. Nabi yang paling tertampan adalah Adam alaihissalatu wassalam. Ya, Allah ciptakan Adam dengan sebaik-baiknya penciptaan. Dan bab ini juga bantahan bagi sebuah teori, ya, yang biasa kita pelajari di sekolah, teori Darwin, yang mengatakan asal muasal manusia itu dari monyet. Allahu Akbar.
manusia siapapun pasti tidak mau kalau dikatakan asal kamu dari monyet. Itu tidak akan mungkin. Dan itu bantahan. Manusia itu diciptakan dalam penciptaan yang baik. Sedangkan kalau dikatakan manusia dari monyet, itu menunjukkan monyet itu gambaran sesuatu yang buruk dan jelek. Itu tidak benar. Ya, maka itu Islam datang mengajarkan kepada manusia la tasubbu, jangan kalian saling mencela, jangan kalian saling memaki. Karena asal seluruh manusia diciptakan dengan penciptaan yang paling baik. Dilarang mencela, ya, dilarang memaki. Karena manusia itu diciptakan dengan penciptaan yang paling baik, ya. Kemudian yang ketiga, dari apa Allah menciptakan Adam? Allah sebutkan, ya, Allah menciptakan Adam yaitu dari tanah liat yang kering. Ya, Allah sebutkan hal ini bahwa Allah menciptakan Adam alaihissalatu wassalam itu dari tanah liat yang kering. Ya, kita baca tafsirnya supaya kita tidak salah paham apa itu turab, ya, apa itu tanah liat. Jadi Allah sebutkan, ya, manusia itu diciptakan, kita itu diciptakan dari apa? Karena dengan bahan ini, ya, lahirlah ada manusia yang putih, ada yang hitam, ada yang kemerah-merahan, ada yang gagah, ada yang jelek, ada yang baik, ada yang buruk, ada dermawan, ada yang kikir, ada yang tinggi, ada yang pendek, ada yang gemuk, ada yang kurus, ada yang ini. Dari bahan inilah. Paham maksudnya, ya? Jadi Allah Subhanahu wa taala tegaskan tentang bahan penciptaan manusia Adam. Wa id qala rabbuk, yaitu dalam surat Al-Hijr ayat 28. Ini tegas sekali menjelaskan bahan penciptaan manusia. Wa id qala rabbuka lil malaikati inni khaliqum basharan. Ketika Tuhanmu berkata kepada seluruh malaikat, saya akan menciptakan manusia, ini dia, min solsolin min hama'im masnun, dari solsol min hama'im masnun. Dihafal, ya. Kita baca tafsirnya, apa itu solsolin min hama'im masnun. Kata para ulama tafsirnya, solsol min hama'im masnun artinya khuliqa insanan min tinin yabisin. Manusia itu diciptakan dari tanah liat yang kering. Wahadatin yabis, tanah liat yang kering ini jadi bukan tanah sembarang, ya. Tanah liat ini yang kering, yang mintinin aswadin, yang telah menghitam, mutaghairul laun, yang telah berubah warnanya, ya, dia telah berubah warnanya disebabkan karena disimpan dalam waktu yang lama. Jadi manusia itu diciptakan dari tanah liat yang kering yang berwarna hitam. Ya, hitamnya ini sangat hitam. Pengaruh hitamnya ini karena disimpan dalam waktu yang lama. Dengan bahan inilah lahirlah manusia. Ya, dari segala macam bentuk. Ya, maka itu Allah Subhanahu wa taala abadikan dalam Al-Qur'an, minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Dari tanahlah ini kalian diciptakan dan kalian akan dikembalikan ke tanah. Ini bantahan bagi orang-orang yang kalau meninggal itu dia bakar.
ketentuan manusia kalau meninggal harus dikembalikan kepada asalnya. Apa asalnya? Tanah. Bukan kembalikan kepada api. Kalau dikembalikan kepada api, apa namanya? Jin nantinya. Maka tidak boleh kalau ada orang meninggal dibakar. Dia harus dikembalikan kepada asal, kata Allah. Dari tanah kami ciptakan. Dan dari tanah ini mereka akan dikembalikan padanya. Masih ingatkan kisah yang disebutkan dalam riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim tentang kisah seorang laki-laki di kalangan Bani Israel yang kerjanya bermaksiat terus. Pokoknya seumur hidup maksiat, dosa maksiat. Menjelang dia meninggal ada rasa khawatir. Bagaimana nih saya ini? Takut saya. Sehingga ketika menjelang mati dia tulis wasiat pada anaknya. Ya anakku, tolong kalau saya meninggal bakar tubuh saya. Setelah jadi debu, debunya ini kamu bagi dua. Satu dibuang di lautan, satu dibuang di daratan yang terpencil. Dia wasiat ini karena khawatir dan takut akan dosanya. Lihat orang ini ya. Dia minta tubuhnya dibakar. Setelah jadi debu, satu dibuang. Debunya itu sebagian dibuang di lautan, sebagian dibuang di daratan. Sudah meninggal orang ini, disebutkan dalam riwayat Bukhari Muslim. Meninggal, setelah meninggal, anaknya menjalankan wasiatnya, dibakar orang ini. Setelah dibakar, jadi debu, sebagiannya dibuang di laut, sebagiannya dibuang di daratan. Allah Subhanahu wa taala berkata, "Ya lautan, kumpulkan debu orang ini. Ya daratan, kumpulkan debu orang ini." Terkumpul di hadapan Allah. Apa yang menyebabkan kamu lakukan hal ini? Kata Allah Subhanahu wa taala kepada orang ini. Apa yang menyebabkan kamu melakukan hal ini? Kamu menyangka bahwa kalau kamu sudah dibakar jadi debu kamu tidak bisa dibangkitkan? Itu mustahil bagi Allah. Maka kesimpulan kita, seorang kalau meninggal itu harus dikembalikan kepada asalnya, ya, dengan cara dikubur. Ya, tidak boleh dilakukan seperti dibakar atau disimpan di goa. Itu tidak dibolehkan dalam Islam. Harus dikembalikan kepada asalnya. Selesai ya. Kemudian berikutnya dari kesimpulan kita secara tafsir bahwa Adam diciptakan dari tanah liat yang kering yang berwarna hitam. Yang hitamnya ini karena lamanya disimpan. Ya, ini sudah diciptakan proses. Dan ini juga ditegaskan oleh Allah, oleh Rasulullah, ya, tentang hal ini. Khuliqatil malaikatu min nur. Allah tegaskan dalam riwayat Imam Muslim, malaikat itu diciptakan dari cahaya. Wa khuliqatil jan min marijim min nar. Allah ciptakan jin dari bara api. Wa khuliqa Adam mimma wusifa lakum. Dan Adam diciptakan dari apa yang telah disifatkan oleh kalian. Apa itu? Dari tanah liat yang kering. Ya. Kaum muslimin wal muslimat yang semoga dirahmati dan berkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa hadis-hadis yang sahih yang menjelaskan kepada kita tentang kapan diciptakannya Adam, dan ini riwayat yang sahih. Jika sudah pelajari ya tentang bahan diciptakannya Adam, ya. Sekarang kita akan masuk tentang riwayat yang menjelaskan hari diciptakannya Adam. Ini dalam riwayat Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah. Ini riwayat yang sahih, tidak diragukan. Abu Hurairah, Rasulullah bersabda, khairu yaumin tala'at fihi syamsu yaumal jum'ah. Sebaik-baiknya hari yang terbitnya matahari di situ adalah hari Jumat. Artinya sebaik-baiknya hari dalam sepekan itu hari Jumat. Kenapa? Satu, fihi khuliqa Adamu, karena di hari Jumat diciptakannya Adam. Tegas, Adam itu diciptakan di hari Jumat. Wa fihi udkhilal jannah, di hari Jumat juga Adam dimasukkan ke dalam surga.
wa fihi ukhrija minha. Di hari Jumat juga Adam dikeluarkan dari surga. Wa fi riwayatin wa fihi taqumus saah. Di hari Jumat juga akan terjadi hari kiamat. Tapi tanggal, bulan dan tahun berapa di hari Jumat terjadinya hari kiamat hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahuinya. Yang jelas dalam riwayat Muslim menegaskan hari Jumat akan terjadinya hari kiamat. Ya. Ini riwayat sahih yang menjelaskan hari diciptakannya Adam alaihi salatu wassalam. Kemudian riwayat yang lain juga ada riwayat Imam Al-Bukhari yang menjelaskan fisik Nabi Adam. Ya, ini kita harus hafal riwayat-riwayat yang sahih karena banyak riwayat-riwayat yang lemah. Ya. Kita akan simpulkan nanti riwayat yang sahih, riwayat Imam Al-Bukhari yang menjelaskan tentang fisik Adam. Ya. Riwayat Imam Bukhari dari sahabat Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khalaqallahu Adam." Allah menciptakan Adam. Wa tuluhu sittuna dzira'an. Tinggi Nabi Adam ketika Allah ciptakan itu sittuna dzira'an, yaitu 60 hasta. Satu hasta itu sekitar setengah meter. Berarti kalau kita hitung perhitungannya, situna diro'ah gambaran kasarnya itu sekitar 30 meter. Allah ciptakan Adam dengan tuluhu tingginya sekitar 30 meter. Berapa meter ini kira-kira? Hah? Baru itu 4 meter, ada yang tingginya 4 meter. Dia sekitar situna diro'ah 60 meter atau 30 meter. Ya. Karena satu diro itu sekitar setengah meter. Berarti bagi duanya sekitar 30 meter. Berarti mungkin kalau dia duduk di gunung sampai mungkin di bumi kakinya. Maka itu banyak riwayat. Ya. Ini Adam, Allah ciptakan Adam setinggi situna diro'an. Saya tanya sekarang antum keturunannya Nabi Adam atau bukan? Hah? Keturunan kan? Tapi kenapa kalian pendek-pendek? Kenapa tidak ada yang tingginya 30 meter? Mungkin paling tinggi berapa biasanya orang? Manusia paling tinggi. Hah? Berapa? 2 meteran. Padahal kalau kita lihat asal muasal 30 meter. Subhanallah. Ini telah dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Kenapa? Ya, anak cucu Adam itu tidak sama dengan kakek buyutnya Adam. Nabi menjelaskan, ya, falam yasal khalqu yanqusu hattal an. Tingginya Adam ini akan terus dari turun temurun tahun abad terus itu akan memendek. Terus akan mendek disebabkan dosa dan maksiat yang dilakukan oleh manusia. Jadi asalnya ketika Adam tinggi semuanya. Tinggi masuk Nabi Nuh. Mulai awal kesyirikan. Kesyirikan itu kata Ibnu Qayyim itu dosa syirik. Itu bisa mengubah wajah seseorang. Itu bahaya kesyirikan. Yang gagah bisa jadi jelek. Lihat nih para penyembah kuburan itu. Tidak ada yang gagah-gagah, tampan-tampan preman semua. Jelek-jelek semua wajahnya. Karena syirik itu bisa memberikan pengaruh pada wajah seorang. Kesyirikan awal terjadi pada Nabi Nuh. Mulai proses itu. Semakin berganti masa pasti semakin jelek masa. Terus mendek. Kata Rasul hatta al-an sampai sekarang. Rupanya dosa dan maksiat itu memberikan pengaruh pada fisik seseorang. Menyebabkan proses tinggi manusia asalnya itu menjadi pendek terus. Karena dosa dan maksiat
yang dilakukan oleh manusia. Maka itu dikatakan juga oleh para ulama bahwa binatang-binatang yang hidup di masa Nabi Adam, Nabi Nuh, dengan binatang-binatang yang hidup di masa sekarang itu mempunyai bentuk yang berbeda. Karena dosa dan maksiat juga. Mungkin kalau semut di masa dahulu itu mungkin seperti gajah, mungkin seperti itu. Karena binatang juga terpengaruh dengan dosa dan maksiat yang dilakukan manusia. Ya, itu dikatakan oleh para ulama. Ya, jadi itu bahaya dari dosa dan maksiat. Tapi insyaallah kita akan masuk nanti. Dan ingat, Nabi juga menegaskan terakhir, fakullun man yadkhulul jannah ala surati Adam. Ini masih riwayat Imam Bukhari. Setiap orang yang akan masuk surga, karena di surga tidak lagi dosa dan maksiat, maka kalau orang masuk surga, mereka akan diubah oleh Allah ala surati Adam. Bentuknya seperti bentuk Adam. Jadi jangan khawatir kalau masuk surga yang hidungnya pesek itu akan jadi mancung, yang jelek akan menjadi gagah. Jadi nanti dia masuk surga itu dalam bentuk satu rupa, yaitu rupa manusia yang paling tergagah, yaitu Adam alaihi salatu wassalam. Maka itu masuk surga itu tidak ada wajah yang berbeda, semua satu rupa. Karena kata para ulama, kapan manusia beda rupa, itu mungkin mereka akan saling iri, saling mengejek. Dan di surga itu dicabut adanya bentuk ejek, cacian, mencela. Maka itu mereka diciptakan dalam bentuk yang satu, yaitu bentuk manusia yang paling tergagah, yaitu Adam alaihi salatu wassalam. Ya, Allahumma inni as'alukal jannah. Allahumma inni as'alukal jannah. Allahumma inni as'alukal jannah. Insyaallah besok kita akan masuk tentang bagaimana Allah memerintahkan kepada malaikat dan iblis untuk sujud kepada Adam alaihissalam, masuk pada bab yang ketiga. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Apakah kalau siswa sekarang apakah kita sudah ada di kelas? Kalau ada manusia di surga, apakah itu juga ada di surga? Iya, bagus. Yang pertama, Adam itu asalnya di surga. Dia masuk surga di hari Senin. Karena kita akan baca nanti, karena dia tertipu dengan rayuan iblis, dia dikeluarkan dari surga. Tapi setelah itu dia bertobat kepada Allah dan diterima tobatnya, sehingga dia kembali dimasukkan ke dalam surga. Adapun manusia itu ketika dia meninggal dua tempatnya, di surga atau di mana? Di neraka. Ya, kalau Allah terima tobatnya, Allah ampuni dosanya, dia akan masuk ke dalam surga. Kalau dia Allah tidak ampuni dosanya, dia akan dimasukkan ke dalam neraka. Ya. Yang jelas manusia itu tidak ada yang masuk neraka semua, pasti ada masuk surga. Ya. Ada yang di surga dan ada yang di neraka. Tidak ada tempat yang berikutnya. Ada pertanyaan lain? Ya, silakan. Apa itu coba ulangi? Apa alasan Allah menciptakan Nabi Isa pada zaman Maryam? Ya, baik. Sebenarnya kita perlu ketahui, ibu Nabi Isa itu Maryam adalah seorang ahli ibadah. Sejak lahir dia sudah dinadarkan untuk beribadah, tidak pernah keluar dari tempat ibadahnya, tidak pernah mengenal yang namanya dunia luar. Ibadah terus kerjanya.
Ya, ini Maryam, ibadah terus kerjanya, ibadah terus. Ya. Sekarang Allah Subhanahu wa taala ingin menampakkan kekuasaannya sebenarnya, maha kuasanya Allah. Allah ingin menciptakan sebuah manusia tanpa adanya seorang ayah. Ya, maka itu Allah utus Jibril meniupkan roh, hamillah, ya, Maryam, lahirlah Nabi Isa, ya, alaihi salatu wassalam. Jadi Allah menciptakan Isa tanpa seorang ayah itu tidak ada keterkaitannya dengan apa tadi? Banyaknya laki-laki begitu. Tidak ada keterkaitannya di situ. Tidak ada banyaknya laki-laki, banyaknya tidak ada. Memang Allah ingin menampakkan mukjizat karena ibadah yang dilakukan oleh Maryam. Itu saya bilang. Bayangkannya sejak kecil ibadah terus, tidak pernah melihat dunia luar. Karena memang dia dinazarkan sampai mati untuk beribadah kepada Allah. Allah ingin nampakkan kekuasaannya. Ya, ada pertanyaan lain? Dari ya, subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta. Masih